Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Bintang Sahira dari kelas Mekatronik angkatan 2021 dengan NIM D322111001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen penilaian kinerja. Sebagai pendahuluan, menurut penelitian, organisasi dengan sistem manajemen kinerja yang baik mampu meningkatkan kinerja keuangan dan non-finansial. Untuk sistem yang efektif, perlu mempertimbangkan budaya organisasi, partisipasi manajemen senior, fokus pada ukuran kinerja penting, keterkaitan dengan deskripsi pekerjaan, objektivitas dalam menilai, dan pelatihan manajemen kinerja. Selanjutnya, ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja bukan hanya penilaian tahunan, melainkan proses yang sangat berkelanjutan yang melibatkan komunikasi antara karyawan dan atasan. Hal ini bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kontribusi karyawan pada sasaran organisasi. Manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja berguna untuk meningkatkan efektivitas, mengembangkan karyawan, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan mendorong komunikasi antara manajer dan karyawan. Selanjutnya, ada unsur-unsur manajemen kinerja. Untuk mendefinisikan kinerja, menentukan sasaran yang jelas, ukuran pencapaian, dan metode penilaian. Lalu, ada memfasilitasi kinerja, menghilangkan hambatan kinerja, menyediakan sumber daya yang memadai dan menyeleksi karyawan yang tepat. Lalu, mendorong kinerja, memberikan reward yang bernilai bagi karyawan secara tepat waktu dan juga adil kepada seluruh karyawan. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi terkait performa karyawan berdasarkan tugas, perilaku, dan karakteristik. Pendekatan penilaian ini bisa berbasis sifat, perilaku, hasil, atau keterampilan. Lalu, ada umpan balik kinerja. Umpan balik yang efektif perlu dilakukan secara spesifik untuk mendorong perubahan perilaku yang positif, memperkuat kinerja yang unggul, serta mempertahankan perilaku yang sesuai. Terdapat materi mengenai tujuan dari manajemen kinerja itu sendiri. Proses manajemen kinerja dirancang untuk mencapai satu atau lebih dari 3 tujuan utama berikut. Yang pertama, mendorong pencapaian hasil. Yang kedua, mengembangkan kapabilitas. Ketiga, menetapkan konsekuensi. Lalu, terdapat penggunaan manajemen kinerja itu sendiri seperti apa? Yang pertama, penggunaan strategis. Menghubungkan aktivitas karyawan dengan sasaran organisasinya seperti apa. Lalu, penggunaan administratif. Penilaian kinerja untuk keputusan ini itu dipakai ketika gaji, sebuah promosi, atau ada PHK, dan lain sebagainya. Lalu, yang ketiga, ada penggunaan pengembangan atau pengembangan kinerja karyawan melalui program keterampilan atau yang lainnya. Lalu, ada manajemen kinerja yang efektif. Di sini dibahas 2 poin utama. Yang pertama, karakteristik manajemen kinerja yang efektif, yaitu mengeksplorasi penyebab masalah dari kinerja, lalu mengarahkan perhatian ke penyebab masalah, mengembangkan rencana aksi dan memperdayakan karyawan, komunikasi efektif, dan pemberian sebuah umpan balik. Lalu, terdapat pentingnya penentuan penyebab masalah kinerja, mempengaruhi evaluasi kinerja, menghindari konflik antara atasan dan karyawan, lalu menentukan jenis perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Lalu, kriteria keberhasilan. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengalaman kerja digunakan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan itu sendiri. Lalu, dukungan manajemen puncak. Tanpa komitmen, manajemen kerja sulit terlaksana. Maka dari itu, harus dengan komitmen yang sungguh-sungguh agar mencapai manajemen kinerja yang sangat tertata.
penyesuaian manajemen dengan pekerjaan, nilai tambah atau hasil jangka pendek dan pengembangan dari jangka panjang. Integrasi dengan strategi bisnis, memperbaiki proses, bukan menambah beban kerja, tetapi kita harus memperbaiki proses itu lalu menambah beban kerja. Fleksibilitas lingkungan, adaptif pada kebutuhan lokal, diterima oleh stakeholder, manajemen kinerja sebagai praktik manajemen yang baik. Keterlibatan stakeholder termasuk manajemen puncak, karyawan, dan perwakilan pekerja. Selanjutnya ada poin-poin utama yang akan dibahas. Yang pertama ada kinerja organisasi yang meningkat, proses yang efektif, keselarasan strategi dan kinerja, lalu ada tugas pemimpin dalam manajemen kinerja. Yang pertama definisi kinerja, tetapkan sasaran, tentukan ukuran, pencapaian, evaluasi kemajuan secara teratur. Lalu ada penilaian kinerja dan proses umpan balik. Penilaian kinerja yaitu evaluasi tugas, perilaku, lalu karakteristik. Lalu ada tujuan utama dari manajemen kinerja itu sendiri. Yang pertama ada pencapaian hasil, memotivasi pencapaian target. Lalu ada 3 kegunaan sistem manajemen kinerja. Yang pertama itu strategis, menghubungkan kinerja dengan strategi organisasi. Lalu ada administratif, digunakan untuk keputusan gaji, promosi, dan lain-lain. Serta ada pengembangan, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan karyawan. Lalu ada karakteristik pemimpin yang efektif dalam manajemen kinerja. Yang pertama, mengeksplorasi penyebab masalah dari kinerja, bukan menambah beban kerja itu sendiri. Lalu, fokus pada penyebab masalah, mengembangkan rencana aksi dan memperdayakan karyawan. Lalu, mengkomunikasikan kinerja secara efektif, bukan hanya selalu menambah beban kerja, tetapi harus mengeksplorasi penyebab masalah kinerja, lalu fokus pada penyebab masalah, mengembangkan dan mengkomunikasikan kinerja secara efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen dan penilaian kinerja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.